Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Baiklah sahabat sekalian, nanti di kolom chat box atau di percakapan akan dilampirkan background atau gambar untuk menjadi virtual background teman-teman atau sahabat sekalian. Nanti yang menggunakan background tersebut akan kami catat dan akan kami kasih hadiah. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat Salimah semuanya bisa menggunakan virtual background itu supaya kita semuanya seragam. Oke. Bagi yang belum bisa tidak apa-apa. Nah, untuk yang di komputernya bisa menggunakan virtual background bisa dicantumkan atau ditambahkan di layarnya. Nanti di kolom chat box bisa diakses untuk gambar yang untuk menjadi virtual background. Baiklah sahabat sekalian, kita mulai saja pada seminar parenting hari ini. Kami akan pastikan sahabat semua untuk mematikan mikrofon atau pelantang agar tidak ada suara yang masuk dalam forum ini ya. Jadi hanya kami sebagai moderator, saya sebagai moderator, kemudian nanti pembicara yang akan kita dengarkan suaranya. Kita mulai saja ya Mbak Ida ya. Insya Allah Pak Cahyadi sudah masuk ke dalam forum ini. Nah, kita sapa dulu Pak Cahyadi supaya untuk ngetes suara dan audio ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sudah jelas suara kami Pak? Ya jelas Pak. Baik, nah, kita mulai ya Pak ya. Insya Allah kita akan segera mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur marilah senantiasa kita lafazkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul walaupun tidak bisa bertemu langsung, tapi melalui teknologi kita bisa saling menyapa, bisa saling tersenyum dan mengetahui kabar masing-masing. Dan salawat serta salam kita selalu sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat semoga kita semua menjadi golongan yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah dan umul kitab Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, seminar parenting online hari ini dipersembahkan oleh pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Kalimantan Barat. Nah, pada hari ini kita juga akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyadi Takaryawan dengan tema menanam makna bagi keluarga perindu surga. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Salimah Kalimantan Barat kepada Mbak Ida, kami persilakan. Terima kasih Mbak Usna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah ya, karena atas taufik dan hidayahnya kami PB Salimah Kalimantan Barat bisa bertatap muka dengan bunda-bunda soleha para peserta seminar online kali ini. Seminar kali ini adalah bagian dari rangkaian musyawarah wilayah Salimah Kalimantan Barat tanggal 12 dan 13 September 2020. Dan sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini Bapak Cahyadi Takaryawan bersedia untuk menjadi narasumber seminar parenting pada hari ini. Memang seminar ini kami kaitkan dengan Muswil sekaligus juga promosi buku Khatulistiwa Cinta, ya, buku solo dari saya, persembahan untuk PW Salimah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan buku yang dihadirkan ini adalah wujud dari cinta saya kepada Salimah. Kemudian semoga menjadi catatan amal baik buat kita semua. Dan saya berharap seminar ini juga menjadi momentum ya bagi kepengurusan berikutnya yang akan ditentukan besok. Jadi ini menjadi semangat baru bagi kami semua karena alhamdulillah di akhir periode ini Salimah Kalimantan Barat punya produk. Hasil lahirlah buku solo dari Ibu Ketua PW Salimahnya, itu saya sendiri. Tapi ini semua berkat dari doa seluruh pengurus Salimah dimanapun berada di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk PDPD. Berbahagia sekali dari catatan admin yang masuk di kami, itu ada sekitar hampir 135 yang memesan buku kami, yaitu di luar dari pengurus, dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa buat kami. Dan dalam waktu tidak hampir 1 bulan, jumlah ini sudah termasuk alhamdulillah ekspektasi yang luar biasa. Memang kondisi sulit seperti saat ini di pandemi yang saat ini, kami tidak mewajibkan bagi peserta atau pengurus atau dimanapun berada untuk menjadi buku ini sebagai sebuah kewajiban. Kami hanya menghimbau buku ini untuk menjadi catatan amal kita karena memang kondisi yang saat ini kondisi ekonomi masyarakat kita yang memang banyak terdampak pada pandemi COVID-19. Saya berharap setelah ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan mohon kesediaan Bapak Cahyadi Takaryawan untuk memberikan kami sedikit, bukan ya karena memang beliau sangat luar biasa ya ilmu dan pendampingan beliau kepada saya pribadi selaku penulis pemula di bawah bimbingan beliau dan istri itu sangat luar biasa sekali. Tidak hanya bagaimana menulis, tetapi bagaimana menulis dengan hikmah dan menjadi catatan amal ibadah itu yang lebih luar biasa. Karena memang menulis itu harus menjadi sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bahwa seluruh ibu-ibu bunda-bunda sekalian, di samping kita membesarkan anak-anak kita sebagai amanah, mendampingi suami kita juga sebagai amanah dan amanah-amanah lainnya, maka seorang wanita itu memiliki banyak sekali talenta yang dapat dia lebih
lebih dioptimalkan ya dalam bentuk tulisan. Memang itu perlu ilmu dan perlu belajar. Nah, sedikit ini promosi, bukannya promosi, nanti silakan masih bisa mengikuti pendaftaran EEPK batch 2 ya untuk bunda-bunda sekalian, baru satu kali pertemuan kalau saya tidak salah di Pak Cahyadi, dan itu baik sekali karena bagaimana menulis kisah yang memiliki hikmah itu luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa semuanya kita bisa berikutnya Salimah bisa melalui pengurus yang lain bisa menghasilkan buku-buku lagi dalam kisah-kisah yang lainnya. Dan ada pesan sponsor dari adik-adik kemarin di dalam buku saya ini tidak ada tentang saya dan mertua. Saya bilang insya Allah nanti akan saya bikinkan kisah bagaimana wanita pertama bagi suami kita itu menjadi ibu kita juga, dan itu menjadi wanita yang luar biasa yang melahirkan suami yang kita cintai. Dan insya Allah semua bunda juga bisa. Nanti saya akan buat insya Allah ceritanya ya, saya coba bikinkan bukunya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Berarti belum ada ini akan ada tahapan baru yang pasti, insya Allah produk baru. Kita harus ada punya produk-produk berikutnya, jadi tidak selesai di sini. Selamat mengikuti bunda-bunda solehah semua, dan jangan lupa tetap bersemangat di tengah pandemi ini. Kita tetap berkontribusi positif bagi masyarakat kita dimanapun berada, terutama yang saya berharap di pelosok-pelosok Provinsi Kalimantan Barat, karena memang dakwah ini harus ditebarkan dimanapun berada. Dengan ikhtiar maksimal, insya Allah Allah akan menilai kesungguhan dan kerja kita, karena yang menilai adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Itu sudah janji di dalam Al-Quran. Saya rasa cukup sekian Mbak Usnul dari saya. Waktu dan sepenuhnya nanti kita serahkan kepada Pak Cahyadi Takariawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan sambutan dari Ketua PW Salimah Kalimantan Barat. Kita langsung masuk ke materi utama, yaitu yang disampaikan oleh Pak Cahyadi Takariawan. Sebelumnya kami mohon untuk mematikan mikrofon untuk sahabat-sahabat semua, para bunda, ayah dan bunda yang hadir dalam seminar parenting pagi hari ini, untuk efektivitas dan optimalisasi kegiatan kita ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan biodata Pak Cahyadi Takariawan. Mungkin semua sahabat-sahabat yang hadir dalam room ini sudah tahu siapa beliau. Beliau sangat banyak kontribusi dalam membangun karakter atau membangun bagaimana keluarga Islam yang seutuhnya. Informasi kontaknya bisa melalui Mbak Riri atau manajer beliau, bisa dicatat 0821 34 94 5911. Saya ulangi 0821 34 94 5911 untuk manajer beliau yaitu Mbak Riri. Kemudian fanpage-nya bisa diikuti di Cahyadi Takariawan di Facebook, kemudian di Instagram-nya @cahyadi CAHYADI_ atau garis bawah TAKARIAWAN Takariawan. Kemudian websitenya di uangkeluarga.id atau di pakcah.id, atau untuk melihat artikel-artikel beliau di kompasiana.com /pakcah. Beliau adalah alumni dari Fakultas Farmasi UGM. Nah, jadi bukan berlatar belakang psikologi, jadi uniknya di situ. Kemudian program pendidikan profesi apoteker UGM, kemudian program pendidikan reguler angkatan 45 Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional tahun 2010, dan pendidikan konselor keluarga. Nanti kita bisa tanya-tanya kenapa seorang yang berpendidikan farmasi tertarik dengan pengembangan konselor keluarga. Beliau juga penghargaan yang pernah diraih antara lain penulis buku berbahasa Indonesia terbaik tahun 2006, kemudian Best People Choice tahun 2014 dari Kompasiana, kemudian Pin Emas Pegiat Ketahanan Keluarga tahun 2019 dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Beliau saat ini aktif sebagai penulis buku, kemudian senior editor di PT Era Adi Citra Intermedia, kemudian konselor di Jogja Family Center, pembina Wonderful Family, kemudian pengasuh pengajian pernik rumah tangga, pembina sekolah ibu Yogyakarta, pembina sekolah ayah Yogyakarta,
pengasuh kelas menulis online Aliniaku, kelas pranikah online, kelas Wonderful Family Online. Beliau saat ini aktif juga di organisasi antara lain Wonderful Family Institute, kemudian Jogja Family Center, dan Ikatan Alumni Lemhanas. Baiklah, kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Kami akan coba untuk menampilkan paparan beliau. Sebelumnya kita sapa dulu bersama ya. Assalamualaikum Pak Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Cah, kami akan memberikan waktu kepada Pak Cah. Kami mohon beri beberapa detik untuk menampilkan paparan yang sudah Pak Cah siapkan. Nah ini dia. Baiklah, sahabat-sahabat semuanya, mari kita menikmati apa yang akan disampaikan oleh Pak Cahyadi Takaryawan. Kepada Pak Cahyadi Takaryawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ibu-ibu pengurus wilayah Salimah, Kalimantan Barat yang saya hormati, wabil khusus Mbak Ida Kustiati, Ketua PW Salimah, dan pengurus yang lainnya, serta seluruh yang hadir dalam kesempatan Zoom pagi hari ini, dimanapun ibu-ibu semuanya berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, berbahagia sekali bisa berjumpa dengan ibu sekalian, meskipun hanya melalui Zoom. Mudah-mudahan lain waktu nanti kalau sudah selesai pandemi kita bisa ketemu secara langsung ya di offline sehingga lebih optimal diskusi kita. Bahagia sekali karena satu sisi ini rangkaian dari Muswilnya Salimah. Mudah-mudahan acaranya bisa berlangsung dengan lancar dan memberikan hasil yang diberkahi oleh Allah SWT untuk kebaikan Salimah, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara. Yang kedua, ini bagian dari hal yang juga sangat membahagiakan saya karena tema yang kita bedah ini adalah dari buku yang dihasilkan oleh Mbak Ida Kustiati yang mungkin ini kalau dicari ketua Salimah seluruh Indonesia cuma di Kalimantan Barat ya, yang ketuanya itu di masa dia sedang menjabat itu nulis buku dan bisa mencetak buku, menerbitkan buku ya. Mungkin ada ketua lainnya yang pernah juga membuat buku di masa lalu atau yang sedang membuat buku, tetapi Mbak Ida di masa akhir kepengurusannya ini membuat buku dan bisa dicetak bukunya itu untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, hal penting yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini terkait dengan buku yang ditulis oleh Mbak Ida itu adalah pertama tentang bagaimana kita itu bisa menangkap segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu secara positif. Jadi makanya saya kemudian di dalam PowerPoint ini saya langsung kaitkan dengan aspek-aspek pertumbuhan di dalam kehidupan kita yang disebut oleh Martin Seligman sebagai proses flourish atau bertumbuh. Jadi Martin Seligman itu seorang tokoh psikologi positif yang sekarang ini lagi banyak dipelajari di berbagai tempat ya karena dianggap sangat menarik. Dia membuat satu konsep dari hasil studi panjang dia yang intinya bahwa kehidupan manusia itu bertumbuh, termasuk kebahagiaan yang bisa dimiliki oleh manusia itu terus bertumbuh. Itu yang disebut sebagai flourish. Jadi pertumbuhan di dalam kehidupan sekaligus pertumbuhan di dalam kebahagiaan kita. Nah, kenapa ini saya kaitkan antara bukunya Mbak Ida Kustiati itu dengan konsepnya Martin Seligman? Karena yang dilakukan oleh Mbak Ida itu adalah pertama itu adalah bagian dari apa yang disebut oleh Martin Seligman sebagai flourish itu sendiri, pertumbuhan. Dan yang kedua,
unsur-unsur floris 5 poin yang disampaikan Martin Seligman itu ada semuanya di bukunya Mbak Ida ini, baik dari prosesnya sampai dengan hasilnya. Nah, ini yang menjadi menarik bagi saya untuk saya komparasikan, saya sampaikan. Satu sisi buku yang dihadirkan oleh Mbak Ida ini menangkap berbagai macam peristiwa kejadian hidup sehari-hari, sejak di rumah, kemudian di tempat kerja, di masyarakat, pergaulan, organisasi, dan seterusnya. Bagian-bagian yang itu semua dari kita memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu, tetapi tidak semua dari kita bisa menghadirkan dalam bentuk yang positif sampai menjadi buku. Nah, padahal itu bagian yang penting untuk menjadi hal yang meningkatkan dan menumbuhkan kebahagiaan kehidupan kita. Martin Seligman menyebut unsur-unsur pertumbuhan di dalam kehidupan yang juga nantinya menumbuhkan kebahagiaan itu ada 5 aspek ya, ada 5 poin yang menjadi aspek-aspek pertumbuhan dari kebahagiaan. Yang pertama adalah 5 aspek ini dia singkat dengan PERMA ya, PERMA. Ini konsep yang sekarang banyak dipakai di berbagai tempat ya, misalnya kayak di perusahaan, kemudian di lembaga pendidikan atau di pengembangan kepribadian. Ini sesuatu yang kalau kita lihat menjadi penting untuk kita semuanya, dan saya kaitkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Ida Kustiati dengan buku ini. Pertama, P itu adalah positive emotion. Kemudian yang kedua, E-nya itu adalah engagement. Yang ketiga, R-nya itu relationship. Yang keempat, M-nya itu meaning. Dan yang terakhir, A itu adalah achievement. Ini adalah 5 aspek pertumbuhan kebahagiaan. Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Ida, itu nanti saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, apa hubungannya buku ini dengan konsepnya Martin Seligman, dan bagaimana kita semuanya bisa mendapatkan aspek-aspek pertumbuhan kebahagiaan itu. Kita mulai dari yang pertama, positive emotion. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, positive emotion itu adalah emosi yang positif. Jadi di dalam diri kita semuanya itu punya emosi yang kalau dinilai itu ada yang positif, ada yang negatif. Itu semua manusia. Seluruh manusia itu Allah berikan kepada di dalam diri kita itu ada emosi yang coraknya positif dan ada emosi yang coraknya negatif. Tetapi kita bisa memilih. Inilah bedanya antara manusia dengan binatang misalnya ya. Kalau binatang itu tidak diberikan perangkat untuk bisa memilih. Kalau manusia itu punya perangkat untuk memilih. Nah, misalnya kita itu punya perasaan marah ya. Marah itu belum tentu negatif, juga belum tentu positif. Marah itu bisa ada marah yang negatif, ada marah yang positif. Nah, kita orang-orang beriman itu, ini kalau dalam bahasanya Seligman itu tidak dikaitkan dengan iman ya, tapi kalau saya dan kita semuanya tentu mengkaitkan ini dengan iman. Jadi kalau kita pakai bahasanya Seligman sebelum kita bicara tentang iman ya, itu kalau Martin Seligman manusia dewasa ya. Manusia dewasa itu dia bisa memilih kok, dia bisa memilih untuk mengambil posisi yang mana dari emosi yang sedang berkembang dalam dirinya itu. Makanya saya katakan dalam poin positive emotion itu bahwa manusia itu kalaupun dalam dirinya ada sisi emosi negatif yang berkembang, kalau dia tidak mengizinkan emosi negatif itu menguasai dirinya, maka emosi negatif itu juga tidak akan menguasai dirinya. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dikuasai oleh emosi negatif, maka segala sesuatu bisa menjadi negatif. Saya ambil contoh ya. Misalnya begini. Kalau dalam hidup sehari-hari, kita itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, siapapun dia. Mungkin pasangan hidup kita, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita, dan seterusnya ya.
kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Menurut kita sedang mendapatkan perlakuan tidak baik. Tentu kita marah karena merasa dilecehkan, merasa diperlakukan secara tidak baik gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengizinkan rasa marah kita itu menguasai diri kita sampai kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang justru akhirnya memperparah keadaan, yang akhirnya justru akan memperburuk situasi, yang akhirnya justru akan membuat semuanya menjadi lebih jelek lagi. Atau kita mengelola rasa marah kita itu untuk kita ekspresikan secara positif, karena ini pilihan. Dalam diri kita itu punya regulator ya. Orang dewasa itu punya kemampuan untuk melakukan regulasi emosi. Jadi kalau masih kecil, masih anak-anak kecil, anaknya Mbak Ida ini yang paling kecil ya, si Aska itu karena dia masih kecil, maka tentu dia belum punya kemampuan pengendalian diri, belum ada regulasi emosinya itu belum baik gitu. Maka wajar kalau anak kecil kemudian keinginannya misalnya harus pergi sekarang, ya harus sekarang. Dia nggak bisa menunda gitu ya. Tapi kalau orang dewasa, itu dia bisa melakukan hal yang lebih terkendali. Jadi contoh misalnya keinginannya nggak terpenuhi, maka dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak kecewa berlebihan di dalam hal-hal yang seperti itu. Ini namanya kendali emosi. Regulasi emosi, itu yang dimiliki oleh semua orang dewasa. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain itu, kendalinya itu ada pada kita. Itu positive emotion, kita memilih yang mana gitu. Nah, pada contoh yang dilakukan oleh Mbak Ida dengan bukunya ini ya, ini ibu-ibu bisa meniru semuanya ya. Jadi kalau kita mendapatkan kejadian apapun dalam hidup kita itu, lalu entah itu menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita, maka salah satu cara kita itu menyalurkan emosi positif kita itu, salah satunya dengan menulis. Jadi misalnya gini, kalau saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketimbang saya marah-marah, ketimbang saya memaki-maki, ketimbang saya mencaci maki, ketimbang saya melakukan tindakan-tindakan negatif, mending rasa ketidaknyamanan saya itu saya tuliskan untuk menjadi sesuatu yang nantinya bernilai positif bagi diri saya maupun bagi orang lain. Bagi diri saya, positifnya adalah pelepasan emosi saya. Bagi orang lainnya, orang akan bisa melihat atau orang akan bisa mendapatkan gambaran, insight, inspirasi dari tulisan kita itu, bagaimana cara kita untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak kita kehendaki. Saya ambil contoh, ada kejadian yang saya pernah menuliskan kisah ini ya. Kisah ini saya sebetulnya kejadian pada orang lain, ditulis oleh orang lain, tapi kemudian saya tuliskan ulang dan saya share, tapi sudah agak lama. Tulisan ini kira-kira mungkin sudah sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu ya, saya tulis dan saya share di blog. Kejadian tentang seseorang yang merasa mendapatkan perlakuan tidak baik dari penjaga restoran. Jadi ada 2 orang masuk ke sebuah restoran, lalu kemudian si penjaga restoran itu malah asik sendiri. Dia lagi main-main handphone gitu ya. Jadi kita sering mendapatkan fenomena seperti ini. Kita lagi mau beli apa, itu penjualnya itu malah asik sendiri, nggak peduli kita gitu ya. Nah, itu kejadian ini menimpa seseorang. Ada 2 orang ini, dia pergi ke kedai kopi, warung kopi. Lalu kemudian ketika mereka berdua masuk, sepi, belum ada orang lain. Terus dia datang ke penjaganya itu ya untuk pesan kopi, pesan makanan gitu. Tapi sama sekali tidak ada ekspresi dari penjaganya itu bahwa dia itu mempedulikan customer. Jadi dia asik dengan handphonenya, dia tidak peduli ya, dia mengerjakan, dia buatin kopi, dia buatin pesanan itu gitu ya, tapi sama sekali tidak ada respon baiknya sama sekali. Nah, 2 orang ini tadi, yang satu itu ya dia berlaku baik-baik saja dengan itu semuanya, lalu kemudian dia nyari tempat duduk gitu ya. Tapi yang satunya itu merasa tersinggung. Dia bilang sama temannya, ngapain kita duduk di warung seperti ini, kita tidak dihargai sama sekali. Jadi kita tinggalkan aja. Kita datang, kita membeli
cueknya penjaga itu kayak begitu, seakan-akan kita tidak ada, dia tidak ada senyumnya, nggak ada ramahnya, tidak mempersilahkan. Kita pesan, dia seakan-akan tidak dengar gitu. Meskipun dia juga memang mengerjakannya, tapi tidak ada tanda bahwa dia itu orang yang sedang peduli dengan kita gitu. Udah kita tinggalkan aja gitu. Ngapain kita duduk di warung kayak begini nih, yang kita nggak dihargai sama sekali gitu. Jadi dua orang ini menggambarkan satu situasi kondisi emosi apa yang sedang berkembang dalam dirinya. Orang pertama itu dia memberikan contoh sebuah penerapan emosi positif, bahwa kita itu bisa mengendalikan emosi diri kita dan memilih untuk hanya memberikan atau hanya mengizinkan dalam diri kita itu dipenuhi oleh emosi positif doang. Makanya perlakuan orang kepada dirinya itu tidak ngaruh kepada dirinya itu. Jadi ibu-ibu perhatikan, ketika kita itu dipengaruhi, hidup kita ini dipengaruhi oleh orang lain, maka kemudian kita akan diatur segala sesuatunya. Ketika orang lain berbuat tidak baik sama kita, lalu kemudian kita ikutan berbuat baik sama dia. Orang marah sama kita, kita ikutan marah sama dia. Orang memaki-maki kita, kita ikutan memaki dia. Orang menjelek-jelekan kita, kita ikutan menjelekkan dia. Orang sebaliknya, begitu orang berlaku ramah pada kita, kita ramah sama dia. Orang baik sama kita baik sama dia. Orang jujur sama kita jujur sama dia. Gitu. Nah, jadi dalam contoh seperti ini, orang itu dia terpengaruh dirinya itu oleh orang lain. Emosi yang berkembang dalam dirinya itu emosi yang dipantulkan oleh orang lain terhadap dirinya. Dia mengambil emosinya orang lain itu kepada dirinya untuk diterapkan dalam dirinya. Jadi begitu orang itu berlaku tidak sopan, memaki misalnya, maka kita ikut memaki dia. Orang itu marah sama kita ikut marah sama dia. Orang mencela kita ikut mencela dia. Orang memberikan sesuatu yang negatif kepada kita gentian ikut memberikan yang negatif kepada dia. Sebaliknya ketika orang berlaku sopan pada kita sopan sama dia. Kalau dia menyapa kita menyapa dia. Jadi ini ada orang yang tipenya itu dia disetir oleh orang lain. Dia dikendalikan oleh emosinya orang lain. Nah, mestinya kita adalah penentu emosi kita sendiri. Kita adalah orang yang bisa mengatur, meregulasi emosi kita sendiri. Dan orang seperti ini hidup yang positif. Itu yang dituliskan oleh Martin Seligman. Jadi, orang yang mampu memilih emosi dalam dirinya untuk dan dia mengendalikan emosi itu dalam dirinya itu, maka inilah orang yang akan terus-menerus bertumbuh kebahagiaannya. Dan ini yang dinyatakan kalau kita kembalikan pada rujukan kita ya. Allah SWT menyatakan salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut khafa maqama rabbih, orang yang takut kepada posisi keagungan Tuhannya, Allah SWT. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mampu mengelola, mengendalikan, meregulasi jiwanya itu ya dari hal-hal yang buruk. Nahan nafsa 'anil hawa, an-nafs dan al-hawa. Jadi jiwanya dikendalikan sendiri oleh dirinya agar tidak tercemar dengan hal-hal yang negatif. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang seperti ini yang kelak akan menghuni surganya Allah SWT. Makanya menanam makna untuk keluarga perindu surga. Karena kita ingin meraih surga bersama-sama, dan untuk bisa meraih surga ini kita harus mampu untuk melakukan regulasi emosi, memilih hanya emosi positif saja yang mau ngasih diri kita. Ini memang tidak mudah ya, ibu-ibu sekalian, nggak mudah. Saya tahu ini tidak mudah. Kita semuanya harus berlatih, dan sesuatu yang kita ini nyetir mobil ini, bapak-bapak nggak hadir di ruangan ini ya, tidak ada bapaknya ya. Kalau misalnya kita nyopir mobil misalnya gitu, terus di jalan raya ada orang yang berlaku tidak baik sama kita, dia tiba-tiba ngebut di samping kita dengan menyelonong, artinya tidak pakai sign, kemudian dia bisa membahayakan kita gitu. Kita ngelihat ini ugal-ugalan gitu, terpancing kita, emosi gitu, kita kejar gitu ya, misalnya gitu. Lalu kemudian setelah berhasil
mengejarnya itu, kita lakukan yang serupa. Jadi kita atraksi di depan dia seperti yang tadi dia melakukan kepada kita. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu berlaku seperti itu? Dia kurang ajar sama saya gitu. Artinya apa? Diri kita dikendalikan oleh orang lain. Kalau orang lain kurang ajar sama kita kurang ajar sama dia. Kalau orang lain sopan sama kita sopan sama dia. Itu kalau kita lihat kan menjadi sesuatu yang kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, tapi kita dikendalikan oleh orang lain. Nah, orang yang seperti ini, yang tidak bisa menghadirkan emosi positif di dalam kehidupannya, itu orang yang akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, Mbak Ida Kusdiati dengan bukunya itu ya, itu apa saja peristiwa dalam hidup itu kemudian dia tulis dalam perspektif yang positif. Apa saja, peristiwa apa saja. Peristiwa dengan anak, peristiwa ada drama Korea di rumahnya, peristiwa dengan suaminya, peristiwa dengan teman kerjanya, peristiwa dengan teman sosialitanya. Itu semuanya dikemas dengan emosi positif untuk dihadirkan menjadi hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, ini hal yang ibu-ibu dan kita semuanya itu bisa melakukan hal serupa agar hidup kita selalu positif. Satu sisi inilah memang tuntunan agama kita, bahwa kita dituntut untuk menghadirkan emosi positif, termasuk ketika marah yang negatif ya, sesuatu marah yang negatif, maka begitu kita marah, maka tuntunannya adalah agar dalam situasi kita marah, dalam keadaan berdiri kita duduk. Gunanya apa itu? Mengendalikan emosi kita. Dalam situasi duduk masih marah, maka kita berbaring. Supaya apa? Semakin tunduk lagi emosi kita, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ini kan Islam menyuruh kita untuk tidak mengizinkan emosi negatif menguasai diri kita. Tapi Islam menyuruh kita untuk kita itu memilih emosi positif. Marah ada yang negatif, ada yang positif. Begitu marah itu negatif, maka jangan diizinkan untuk merusak kita melalui kemarahan yang negatif itu. Makanya kalau lagi berdiri, duduklah. Kalau lagi duduk, berbaringlah. Seorang ulama menjelaskan mengapa tuntunan Islam itu kayak begitu. Kalau marah, berdiri, suruh duduk. Kalau masih marah, suruh berbaring. Mengapa? Alasannya apa kok kayak begitu? Kata ulama ini, seandainya ini bayangin misalnya kejadian sehari-hari di rumah tangga, misalnya ya, kejadian di rumah tangga. Seorang suami marah sama istrinya karena sesuatu hal, dia marah banget sama istrinya. Emosi, marah gitu ya, dalam situasi dia berdiri. Maka kalau dia ingat ajaran Islam ini, begitu dia berdiri maka dia duduk untuk meredam marahnya. Kalau kemudian sambil duduk itu dia masih tetap marah, maka dia berbaring. Kenapa begitu? Karena kalau dia berdiri dalam situasi emosi, karena marah, dia pukul istrinya, maka memukul dalam keadaan berdiri itu lebih mengerikan. Lebih mudah dan lebih mengerikan hasilnya. Jadi sambil berdiri begini pukul duak gitu ya, itu mengerikan. Tapi kalau dalam situasi dia marah lalu duduk, maka mukul sambil duduk itu kekuatannya berbeda dengan mukul sambil berdiri. Dan lebih sulit secara teknis. Mukul sambil duduk ini lebih sulit secara teknis daripada mukul sambil berdiri. Jadi kalau berdiri itu powerful untuk mukul itu dalam situasi emosi dia mukul gitu, powerful. Lalu kemudian kalau dalam duduk itu dia masih marah, maka dia kemudian berbaring. Nah, begitu dia berbaring, mukul sambil berbaring semakin lemah dan semakin sulit. Itu yang dikehendaki apa sih sebetulnya dengan ini? Yang dikehendaki adalah agar kita itu tidak mengizinkan emosi negatif itu menguasai diri kita. Sudah begitu kemudian kita ta'awud. Sudah begitu kemudian kita berwudu. Sudah begitu kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat untuk meredamkan emosi kita. Itu adalah bagaimana Islam menyuruh kita, menuntutkan kepada kita hanya mengizinkan emosi positif saja yang berkembang dalam diri kita. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini pelajaran penting yang disampaikan oleh Mbak Ida Kusdiati itu ya, menangkap makna dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa, kejadian, apapun gitu ya, bahkan hanya dengar omongan orang gitu, itu bisa menjadi tulisan sesuatu yang semula dalam diri kita itu entah kita senang atau tidak senang, lalu kemudian kita ekspresikan dalam bentuk tulisan secara positif. Karena ibu-ibu ini sekalian saya sampaikan sedikit pelajaran menulis ya. Jadi ini karena Mbak Ida belajar menulis kepada saya dan kepada istri saya Bu Ida Nurlela. Jadi
menulis itu ada yang sifatnya adalah katarsis atau pelepasan emosi kita. Nulis untuk melepaskan emosi kita, misalnya marah, jengkel, dendam, semua yang tidak nyaman itu ya kita tuliskan. Itu menulis untuk pelepasan diri, pelepasan emosi. Itu menyebabkan kita menjadi lebih nyaman, sehingga kita tidak lagi meledak-ledak emosinya, kita tuliskan. Nah, yang kedua, menulis untuk kebermanfaatan luas. Itu dua hal yang berbeda. Kalau menulis untuk pelepasan emosi, atau untuk katarsis itu ya, maka ini sesuatu yang tidak bisa langsung dipublikasikan, nggak bisa. Karena masih menjadi pengeluaran dari gumpalan-gumpalan emosi negatif yang ada dalam diri kita. Rasa tertekan, rasa tidak nyaman, rasa tersakiti, rasa tidak enak gitu ya, menggumpal, nggak enak gitu, lalu digelontorkan lewat tulisan. Nah, tulisannya itu bisa jadi umpatan, bisa jadi caci maki, bisa jadi luapan emosi yang luar biasa beratnya gitu. Tapi kalau mau dipublikasikan, tulisan kayak begitu tuh, itu harus ada filternya. Triple filter kalau istilahnya itu ya, 3 filter. Jadi filter pertama yang mau kita tulis misalnya menjadi buku seperti ini ya. Apapun dulu emosi yang berkembang pada Mbak Ida ketika menulis buku ini, tetapi begitu ini dicetak jadi buku, harus melewati 3 filter. Kalau waktu nulis, itu silakan aja menulis gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sedang jengkel, sedang marah, sedang emosi, sedang nggak enak, itu ya tulis saja. Tapi itu tulisan tidak untuk dipublikasikan. Begitu mau dipublikasikan, entah lewat medsos ya, entah lewat blog, entah lewat apapun termasuk lewat buku, maka harus lolos 3 uji. Uji pertama, uji kebenaran. Apakah yang saya tulis ini benar apa enggak? Jangan menulis sesuatu yang batil, menulis sesuatu yang hoax, menulis sesuatu yang menyimpang. Ini nantinya akan berat bagi kita sendiri karena menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Nomor 2-nya adalah etik. Jadi filternya itu filter etik. Apakah ini etis apa tidak? Baik apa tidak? Apakah ini nanti menyinggung orang lain apa tidak? Apakah ini melanggar undang-undang apa tidak? Melanggar kepatutan umum apa tidak? Itu filter etik. Karena ada undang-undang ITE, undang-undang tentang transaksi elektronik ya, yang salah satunya itu nanti mengatur tentang ada pasal-pasal karet sebetulnya yang bisa digunakan untuk menuduh orang lain sebagai melakukan pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, gitu-gitu ya. Itu etik, maksudnya kategori etik. Termasuk juga misalnya SARA, apakah itu nanti melanggar SARA apa tidak. Itu perlu kita filter. Tulisan kita tadi itu karena lagi marah, lagi emosi, kalau mau dipublikasikan, etik enggak ya gitu. Nomor 1 tadi, filter kebenaran. Nomor 2, filter etik. Nomor 3-nya, filter manfaat. Bermanfaat apa tidak? Jadi, kalau sudah mau jadi buku, atau kalaupun enggak buku, tapi misalnya mau ditulis di koran, ditulis di majalah, ditulis di blog, di web gitu ya, itu harus dipastikan bahwa lolos 3 uji ini. Jadi artinya tulisan kita itu enggak semata-mata curhat. Tidak semata-mata sekedar cerita curhat doang, tapi sesuatu yang tidak melanggar kebenaran, tidak melanggar etik, dan juga tulisan kita itu memberikan kemanfaatan bagi banyak orang gitu. Nah, jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita, ibu-ibu mengalami peristiwa apapun dalam hidup ini ya, itu salah satu cara menuangkannya itu adalah dengan menulis, dan itu kalau ditulisnya sampai nanti level jadi buku, itu sudah melalui sekian filter, sehingga nanti yang akan terekspresikan itu adalah hal yang positif. Jadi meskipun itu bermula dari luka, bermula dari air mata, bermula dari rasa sakit hati yang luar biasa gitu ya, tapi begitu dituliskan, itu menjadi yang positif. Orang menangkap ini tidak sekedar curhat, tetapi ini sesuatu yang kemudian memang memberikan kemanfaatan bagi banyak orang lainnya. Oke. Kemudian nomor 2-nya, ya, orang itu kalau ingin hidupnya positif, itu perlu namanya engagement. Jadi nomor 1 P, positive emotion, nomor 2-nya adalah engagement.
Apa yang dimaksud dengan engagement, Ibu-ibu sekalian? Engagement itu kalau bahasa saya larut ya, kalau saya mengistilahkan itu larut, itu engagement itu. Jadi engagement itu penting dalam hidup kita. Kalau kita punya kemampuan untuk menikmati semua aktivitas hidup kita, maka semuanya akan produktif, semuanya akan bermanfaat, semuanya akan memberikan tambahan kebahagiaan dalam hidup kita. Contohnya misalnya gini, lagi ibadah, kita sholat ya, Ibu sekalian, lagi sholat, Allahu Akbar, kita sholat. Yang disebut dengan engagement dalam sholat itu adalah kita benar-benar sholat. Artinya sholat itu bukan mikirin pekerjaan, sholat bukan mikirin barangku yang hilang, kunciku tadi hilang di mana, kunci motorku tadi di mana, uangku tadi tak taruh, dompetku tadi tak taruh di mana, sambil sholat, sambil mikir, itu namanya tidak engagement. Jadi engagement itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka kita larut dalam aktivitas yang kita lakukan itu. Jadi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, fisik kita, itu jadi satu gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau kita lagi sholat itu bukannya gerakan fisik. Sholat itu adalah gerakan fisik, ada lisan, ada pikiran, ada konsentrasi, ya. Makanya ada sholat yang khusyuk dan sholat yang tidak khusyuk. Seorang sahabat Nabi lagi sholat, lalu dia bermain-main jenggotnya. Sambil sholat itu dia pegang-pegang jenggot gini ya, bermain-main jenggotnya gini. Terus Nabi menyaksikan peristiwa itu. Nabi kemudian setelah selesai sholat mengomentarinya. Andai saja khusyuk hatimu, tentu khusyuk anggota tubuhmu. Artinya Nabi ingin mengatakan bahwa kamu itu nggak khusyuk. Tapi menariknya dalam hadis ini adalah bahwa Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya. Jadi artinya apa? Andai sholat kita nggak khusyuk, itu tidak membatalkan sholat itu. Cuma ini contoh dalam konteks yang sedang kita bicarakan engagement adalah orang ini nggak engagement. Jadi sambil sholat itu gerakannya itu ya, itu tidak menunjukkan gerakan sholat. Berarti kan mungkin dia lagi mikirin sesuatu kan, sambil andai saja dia konsentrasi sholat, itu kan pasti sholatnya akan benar gitu ya. Pas sedekah ya harus sedekah, pas rukuk ya rukuk, pas sujud ya sujud gitu kan. Tapi kalau pas begini dia bermain-main jenggot ini mesti sedang mikirin sesuatu. Kenapa kok kemudian dia memain-mainkan jenggotnya itu? Kan nggak mungkin kan kalau tiba-tiba gitu. Mesti sambil gitu tuh ada sesuatu yang melintas di pikirannya lalu kemudian dia mengelus-elusnya gitu. Itu contoh orang tidak engagement ya. Jadi lagi ibadah mikirin yang lainnya. Lagi sholat kebayang, aduh tadi masaknya belum sempat kompornya dimatikan, itu namanya tidak engagement. Begitu lagi masak gitu, Masya Allah, ini sudah jam sholat, belum sholat kita. Jadi pas masak ingat sholat, pas sholat ingat masak, pas lagi di kantor ingat rumah, pas di rumah ingat pekerjaan kantor, itu orang yang tidak engagement. Nah jadi engagement ini penting, karena kalau orang itu nggak engagement, pasti dirinya itu tidak optimal dalam bekerja. Misalnya ini Mbak Ida Kusdiati itu pejabat di Dinas Pertanian ya. Jadi kalau Mbak Ida kerja di kantor, lalu sambil dia kerja itu ingat, Masya Allah tadi di rumah belum sempat bikin sarapan. Masya Allah tadi di rumah belum ada bahan makanan untuk nanti. Jadi sambil kerja mikirin rumah. Tapi begitu sampai rumah, Masya Allah tadi di kantor ada pekerjaan yang belum selesai. Nah orang yang seperti ini tuh, itu nggak bisa produktif, tidak bisa optimal, dan sekaligus tidak bahagia hidupnya. Nah oleh karena itu, nikmati semuanya. Kalau kita ibadah, nikmati ibadahnya. Kalau lagi bersama keluarga ya, ibu-ibu bayangin begini, lagi sama anak ya, ini cerita Mbak Ida sendiri nih, Mbak Ida lagi nulis, terus saking asyiknya nulis, itu lalu kemudian anaknya protes, karena anaknya merasa tidak diperhatikan pada saat beliau nulis itu. Nah, ini artinya apa? Kalau kemudian kita melakukan sesuatu, misalnya lagi ngobrol sama anak, itu ya engagement sama anak itu, supaya kemudian anak merasa diperhatikan. Tapi kalau kita lagi nulis, ya memang nulis. Nah, oleh karena itulah, kalau kita di rumah, penting pintar-pintarnya kita mengatur kapan waktunya menulis itu, yang kemudian tidak mengganggu hak-hak keluarga. Hak keluarga diberikan, tapi waktu kita menulis juga tetap digunakan untuk menulis. Ada saat kita menulis dengan engagement, ada saat kita ngobrol dengan anak dengan engagement, ngobrol dengan suami juga dengan engagement. Jadi kalau ngobrol dengan suami ngomong ya sama ibu-ibu sekalian, tapi ibu-ibu sambil ngebalas WA gitu. Jadi suami ngomong tapi ibu lagi nulis ngebalas WA gitu ya.
suaminya kan pasti nggak suka. Suaminya akan mengatakan, kamu itu tidak mempedulikan aku. Aku peduli kamu, aku ngerti kok yang kamu omongkan. Kamu ngomong aja, aku ngerti kok gitu. Karena perempuan itu multitasking, sehingga sambil dengerin omongan suaminya, sambil ngetik gitu ya, dia merasa bisa. Tapi suaminya tetap terganggu dengan fenomena itu. Aku ngomong dan kamu ternyata malah asik dengan tulisan kamu. Ini sesuatu yang kemudian kelihatan tidak engagement. Jadi kalau ngomong dengan suami, ya engagement dengan suami. Kalau memang, makanya kalau nulis itu ya, itu kalau sebagai ibu rumah tangga, atur waktunya, minta support dari suaminya, minta support dari anaknya, jam sekian sampai jam sekian itu waktunya ibu menulis ya, tolong dihargai sebagai jam kerjanya ibu di rumah untuk menulis itu. Sesuatu yang kemudian kita minta support kepada semua anggota keluarga kita, sehingga waktu nulis, engagement. Waktu ngobrol dengan suami, engagement. Waktu ibadah, engagement. Waktu kerja di kantor, engagement. Waktu ngurus Salimah, ya, bayangin aja, lagi organisasi, lagi kegiatan dengan Salimah, keinget rumah, Masya Allah, tadi rumahnya berantakan. Pasti nggak engagement. Waktu sampai di rumah, Masya Allah, tadi urusannya dengan Salimah belum selesai. Nah, orang seperti ini tuh nggak pernah bahagia hidupnya. Fisiknya di satu tempat, pikirannya di tempat yang lainnya. Fisiknya di satu tempat, perasaannya di tempat yang lainnya. Coba bayangkan, kalau orang kayak begitu tuh ya, sesuatu yang mesti tidak nyaman dalam kehidupannya gitu. Oke, itu engagement. Maka ini hal yang menjadi penumbuh kebahagiaan kita. Lalu yang ketiga adalah R, relationship. Ibu-ibu sekalian, manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Dia itu makhluk sosial. Dia selalu membutuhkan yang lainnya. Maka salah satu hal yang menumbuhkan kebahagiaan hidup kita itu adalah apabila kita itu punya punya relationship yang positif. Jadi misalnya kita membangun, misalnya kalau di organisasi Salimah ya, kita berorganisasi itu sekaligus di situ kita sedang berinteraksi, kita membangun relationship yang positif dengan sesama member Salimah, termasuk dengan pihak-pihak lainnya yang dibangun hubungan positifnya oleh Salimah. Ini relationship. Jadi dalam kaitan dengan penulis ya, Mbak Ida menulis itu, tulisan itu justru menjadi hidup karena Mbak Ida itu berinteraksi dengan banyak orang. Berinteraksi dengan teman kerja, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan organisasi, berinteraksi dengan keluarga, dan seterusnya. Itu penulis itu bukanlah orang yang mengasingkan diri di kamar yang gelap, kemudian dia nulis terus di situ, tidak bergaul, bukan begitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga demikian. Bukan hanya penulis ya, semua dari kita itu, hidup kita itu akan bertambah bahagia apabila kita memiliki sejumlah hubungan-hubungan sosial yang positif. Maka kalau kita mampu menghadirkan hubungan yang positif dengan banyak kalangan itu akan semakin membuat kita menjadi bahagia. Bayangkan aja kalau di satu kampung gitu ya, di masyarakat di kampung itu ada seseorang yang dia itu misalnya karena lagi berantem sama tetangganya, berantem sama tetangga sebelah. Dia mau lewat aja nggak enak kan? Terus besoknya berantem sama tetangga depan rumah. Dia mau lewat juga nggak enak. Lalu besoknya berantem lagi dengan tetangga sampingnya satu lagi gitu. Jadi akhirnya kalau dia tuh berantem dengan banyak orang, dia kemana-mana itu ngerasa ada banyak orang yang memusuhi dirinya, itu nggak enak. Itu kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah, dia itu kalau istirahat siang sebagai hak dia untuk istirahat siang sejenak itu dia lakukan di depan rumahnya, di bawah pohon. Jadi ada pohon rindang di depan rumahnya, terus itu jadi terlindungi gitu ya. Sejenak beberapa menit dia istirahat siang itu di situ. Dia nggak mau tidur di dalam rumahnya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau ada rakyatnya yang sedang butuh kepada dirinya, maka kemudian dia harus siap sedia pada jam-jam itu. Jadi ketika dia tidur di luar gitu ya, itu coba bayangkan, seorang khalifah itu kalau zaman kita sekarang apa sih? Presiden, lebih dari presiden kan? Karena kekuasaan khalifah itu tidak terbatas. Kalau presiden itu terbatas, dia hanya eksekutif. Kalau khalifah itu dia bukan hanya eksekutif, dia juga yudikatif, dia juga legislatif gitu. Jadi kalau seorang khalifah di zaman dulu itu ya, itu tidak mengenal teras politika. Jadi kekuasaannya itu kekuasaan yang bisa dikatakan tidak terbatas. Jadi lebih hebat gitu dari presiden gitu. Maksud saya, seorang yang jabatannya itu tinggi, taruhlah kalau kita bayangkan di berbagai negara di zaman sekarang itu dia adalah seorang presiden gitu. Lalu dia itu tanpa pengawal, tanpa siapapun yang melindungi dirinya,
dia bisa tidur nyenyak di bawah pohon di depan rumahnya. Terbuka, artinya orang dari jauh juga ngelihat gitu, karena tidak ada pagar di rumahnya itu. Sehingga ketika ada orang yang pengen ketemu khalifah, suatu ketika dia sudah sampai di kota dan bertanya kepada orang, di mana rumah khalifah? Oh, di sana, kamu ke sana, nanti kamu akan ketemu dengan rumah yang kemudian depannya ada pohon. Lalu biasanya kalau jam-jam segini itu dia lagi tiduran di situ, di bawahnya itu. Orang itu datang dan dia terkaget-kaget ketika menjumpai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sedang tidur di bawah pohon yang rindang itu. Maka dia mengatakan, "Adalta, ya Umar, fanimta. Kamu sudah berlaku adil, wahai Umar bin Abdul Aziz. Maka kamu bisa tidur nyenyak di sini. Adalta, faminta, fanimta. Engkau telah berlaku adil, maka engkau merasa aman. Oleh karena itu engkau bisa tidur di sini." Itu kata orang tadi itu. Mengomentari tidurnya Umar bin Abdul Aziz itu. Coba bayangkan, seandainya Khalifah Umar itu banyak musuhnya di sekitarnya, tetangga-tetangganya itu memusuhi dia karena misalnya ya ada seorang penguasa yang sombong, yang kemudian dia tidak mengenal lingkungan, tidak mengenal tetangga gitu, sehingga kemudian dia berlaku sewenang-wenang dengan merasa dirinya penguasa, lalu dia berlaku tidak baik dengan tetangganya. Tetangganya sakit hati semua. Kalau tetangganya sakit hati, maka kemudian dia merasa ada musuhnya, dia berlaku tidak adil, maka tidak akan merasa aman. Orang kemana-mana tidak merasa aman. Tadi yang saya cerita, kalau ada satu orang yang dia itu bermusuhan dengan tetangganya, lewat depan rumahnya aja nggak enak. Kenapa? Karena itu lewat depan musuhnya, pasti nggak enak gitu. Nggak, mana mungkin bisa tidur di luar rumah ya kalau sikapnya kayak begitu. Sehingga seorang khalifah tanpa pengawal, tidak ada ajudannya, tidur siang di depan rumahnya itu terbuka di bawah pohon. Kenapa dia bisa tidur nyenyak? Karena dia merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia adil, artinya tidak memusuhi orang, tidak berlaku zalim kepada orang. Inilah relationship yang positif. Orang yang punya relationship positif itu kayak Umar bin Abdul Aziz ya, di sembarang tempat, di depan rumahnya tanpa pengawalan sama sekali itu, dia bisa tidur. Kayak begini, gak mungkin terjadi kalau dirinya itu tidak merasa aman. Orang yang tidak merasa aman gak mungkin bisa tidur nyenyak. Tapi dari mana dia bisa merasa aman? Karena dia tidak berlaku zalim kepada orang lain. Dia berlaku adil, dia berlaku baik kepada orang lain. Inilah pentingnya relationship. Nah, semakin luas relationship kita, maka kalaupun kemudian kita menuangkan pengalaman dalam bentuk tulisan seperti yang dilakukan Mbak Ida, semakin banyak sisi yang bisa digambarkan itu semakin banyak. Dan itu juga semakin meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Oke. Berikutnya, M yang keempat adalah meaning. Nah, inilah yang juga menjadi salah satu poin penting di dalam bukunya Mbak Ida, menanam makna, meaning. Jadi meaning itu apa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita semuanya merenungi hidup kita ya, sesuai dengan umur kita masing-masing ini. Saya sudah kepala 5. Dengan umur saya yang sudah 50 tahun ke atas ini, saya bisa merenungi berapa banyak orang yang pernah datang dalam kehidupan saya. Datang itu begini, mungkin datang ke rumah saya, mungkin saya datang ke rumahnya, atau ketemu sama-sama naik kereta api duduk di samping saya, atau naik bis duduk di samping saya, atau ketemu di pasar dan menyapa padahal nggak kenal, misalnya gitu ya. Peristiwa itu datang pergi dalam kehidupan kita. Orang-orang juga datang pergi dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu sesuatu yang acak? Dalam artian gini, kita suka dalam bahasa sehari-hari kita mengatakan kebetulan ya. Dalam bahasa manusia itu kebetulan. Seperti misalnya saya bilang, tadi saya ke pasar, kebetulan saya tadi ketemu, itu kan bahasa manusia ya, kebetulan. Saya kemarin lagi belanja ke toko, kebetulan ketemu ibu itu, kebetulan kan bahasa kita. Apakah ada yang kebetulan dalam hidup kita itu? Dalam perspektif akidah, tidak ada yang kebetulan. Nggak ada. Seluruhnya itu adalah bagian dari rencananya Allah SWT. Tidak ada bagian yang kebetulan dalam hidup kita itu. Semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Misalnya saya sekarang ketemu dengan ibu-ibu pakai Zoom ini ya. Ini bukan kebetulan. Oh, ada acara Zoom, kebetulan Pak Cah datang. Bukan kebetulan. Ini sesuatu yang di sisi Allah itu sudah direncanakan bahwa saya harus ketemu dengan ibu-ibu pada jam sekarang ini. Ibu-ibu juga yang sekarang hadir itu ya, itu sudah ditentukan bahwa ibu mesti datang
meskipun ada 10 rangkaian acara lainnya, ibu-ibu bisa memilih salah satu dari 10 acara hari ini gitu ya. Tapi ternyata ibu memilih ikut Zoom ini, itu artinya sesuatu yang Allah sudah menetapkan bahwa ibu akan bertemu saya pada kesempatan kali ini. Coba, peristiwa itu silih berganti. Setiap hari kita bertemu peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian. Orang-orang datang silih berganti, orang ngomong begini kepada saya, orang ngomong begitu kepada ibu-ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa dia datang kepada ibu dan ngomong kayak begitu? Ini makanya pertanyaan Mbak pembawa acara tadi itu ya, ini terjawab di sini. Pak Cah itu farmasi, tapi kenapa konsentrasi ngurusi keluarga? Bahkan menjadi konselor keluarga. Itu saya tidak pernah mendesain hidup saya menjadi konselor keluarga, tidak. Saya tidak pernah merencanakan. Saya nggak pernah merencanakan akan menjadi konselor keluarga, tidak. Tapi kenapa bisa menjadi konselor keluarga? Kalau sering saya katakan, satu-satunya alasan bagi kami untuk menjadi konselor keluarga itu adalah karena kami tidak bisa menolak tamu. Jadi ada yang datang ke rumah, curhat masalah keluarganya, masa ditolak gitu? Saya kan punya pilihan nih. Pilihan saya adalah, saya menolak tamu yang datang itu. Kenapa kamu kesini? Saya kan nggak pernah bikin papan nama di mana-mana. Kalau kamu punya masalah, datanglah ke rumah saya. Saya kan nggak pernah mengundang siapapun untuk datang ke rumah saya begini. Kenapa kamu datang? Kan bukankah banyak banget rumah-rumah yang lainnya? Kenapa kamu memilih rumah saya untuk kamu curhat tentang masalah kamu? Kenapa kamu tidak ke rumah itu, ke rumah itu, ke rumah itu? Kan banyak banget rumah-rumah yang bisa kamu singgahi. Kenapa kamu datang ke rumah saya? Nah, saya nggak bisa nolak tamu. Sehingga begitu tamu datang, curhat, ya kami terima. Lalu kita ajak diskusi. Lalu dia merasa tercerahkan. Lalu kemudian ada yang datang lagi, dan seterusnya. Ada yang ngontak lewat email, ada yang lewat chatting, dan seterusnya. Sepanjang kita bisa melayaninya, karena sangat banyak, kita layani. Yang kita mampu, yang kita tidak mampu, ya tentu di luar kemampuan kami. Tapi kami nggak pernah men-setting diri agar kami menjadi konselor, tidak. Jadi kami hanya menangkap makna saja. Itu alasannya apa? Kami nggak pernah ngundang kok. Saya nggak kenal dia, ngerti-ngerti dia datang. Ada orang dari Kalimantan Barat, sudah lama ya datang. Mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Sepasang suami istri ngontak kami, dan kemudian dia datang ke rumah kami, jauh-jauh dari Kalimantan Barat, datang ke Jogja untuk konseling masalah rumah tangganya. Itu kan saya nggak pernah ngundang dia, saya nggak kenal dia, terus datang ke Jogja, sesuatu yang kita menangkap maknanya, apa makna di balik itu semuanya. Nah, semakin positif kita bisa memberi makna, maka semakin happy hidup kita, ya. Jadi apapun peristiwa dalam kehidupan ini, lalu apa kaitannya kalau bagi saya gitu ya? Makna apa bagi saya gitu? Saya terinspirasi oleh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Allah akan memanfaatkan, menggunakan hamba itu. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu? Lalu bagaimana Allah menggunakan orang itu? Yuwaffiqullahu bi amalin sholih qabla mautih. Allah akan menggerakkan dia untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Artinya sepanjang hidupnya Allah gerakkan dia untuk melakukan amal soleh itu sampai dengan dia meninggal dunia nanti. Nah, itu kalau mengingat ada istilah wa kaifa yasta'miluhu, bagaimanakah itu digunakan oleh Allah SWT, bagaimana Allah menggunakan seorang hamba. Saya teringat hadis ini ya, kalau ada orang datang ke rumah saya itu, saya bertanya begini kepada diri saya kan nggak ngundang dia, saya kan tidak pernah nyuruh dia datang ke rumah saya, terus dia datang ke rumah saya, minta tolong kepada saya. Kalau saya menolaknya, kalau saya mengatakan enggak, saya enggak mau nolong kamu gitu. Sudah, kamu silakan cari psikolog, kamu silakan cari konselor, silakan kamu cari mediator, kamu cari psikiater, atau cari orang-orang lainnya untuk membantu hidup kamu gitu. Kalau saya tolak gitu, bagaimana kalau ternyata orang itu datang itu adalah cara dari Allah untuk menggunakan kami, menggunakan saya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menyibukkan dia.
Allah akan membuat dia beramal. Allah akan membuat dia menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Lalu ada orang datang, saya juga tidak ngundang, saya juga nggak kenal dia. Orang datang ke rumah saya, minta tolong dibantu masalah keluarganya. Kalau saya tolak dia, bagaimana kalau ternyata ini adalah cara Allah untuk memanfaatkan saya, untuk menggunakan saya? Ada hambaku, mereka lagi berantem. Mereka ini lagi banyak masalah dalam rumah tangganya. Mereka sudah nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Aku utus hamba ini kepada kamu. Tolong kamu bantu dia. Lalu saya menolaknya. Enggak, kamu ke sana gitu. Bagaimana kalau kemudian Allah menilai saya itu, ini ada hambaku, aku beri tugas dia, dan dia menolaknya. Aku gunakan dia menolaknya. Dia menolak untuk mendapatkan tugas-tugas dari aku. Akan mengerikan sekali. Ibu-ibu di Kalimantan Barat, yang tinggal di Kalimantan Barat ini ya, misalnya ada salah satu di antara Anda, ditelepon oleh Pak Gubernur. Misalnya ya, kayaknya belum pernah ada ya di antara ibu-ibu ini yang ditelepon oleh Pak Gubernur gitu ya. Jadi ada telepon berdering, diangkat, halo, ya, Bu, saya ajudannya Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur pengen ngomong sama Ibu, tolong diterima ya. Oh ya, diterima. Halo Ibu, saya Gubernur Kalimantan Barat. Seandainya ada yang seperti itu, ya, itu kan wah banget kan, sesuatu banget. Masya Allah Pak Gubernur telepon aku gitu ya. Malah kadang-kadang ada orang tidak percaya, beneran ini Pak Gubernur gitu. Terus kemudian ketika Gubernur yang ngomong, Ibu, saya minta tolong Bu ya. Jadi saya dengar Ibu ini punya kemampuan begini. Kebetulan di provinsi ini kan sedang ada program ini Bu. Bisa nggak Ibu bantu supaya kemudian Ibu melakukan ini dan itu untuk program provinsi kita gitu. Karena diminta tolong oleh gubernur, pasti senang banget ya, walaupun nggak dibayar sekalipun, karena diminta tolong oleh gubernur, senang banget. Oh siap Pak Gubernur. Lalu dia kerjakan proyeknya gubernur itu, disuruh kerjakan ini, dia kerjakan. Lalu karena pekerjaannya bagus, besok ditelepon lagi, Bu kerjakan lagi yang ini. Karena bagus, dikerjakan lagi. Akhirnya kemudian ibu ini merasa, wah Masya Allah aku digunakan oleh Pak Gubernur. Bangga nggak orang seperti ini? Bangga banget. Dia cerita tengah-tengah, Masya Allah, sekarang saya sering dipakai oleh Pak Gubernur. Diminta tolong buat ini, buat itu, diminta tolong ini, itu gitu ya. Pak Gubernur coba, hanya diminta tolong oleh gubernur, dimanfaatkan, saya dipakai oleh Pak Gubernur. Happy-nya bukan main. Bagaimana kalau yang pakai itu menteri, ditelepon oleh menteri, bagaimana kalau presiden. Dan ini Allah SWT, bagaimana kalau kita dipakai oleh Allah SWT. Nah itu makna ya ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita lagi sibuk itu, kita semuanya orang zaman sekarang itu merasa sibuk. Tidak ada orang yang tidak merasa sibuk. Termasuk ketika di kelas menulis itu ya, itu ada banyak orang yang sudah ikut kelas menulis, tapi ketika disuruh nulis, nggak mau nulis. Kenapa? Saya sibuk Pak Jan, saya nggak punya waktu nulis. Padahal dia ikut kelas menulis. Loh kalau dia tuh ikut kelas yang lain gitu ya, saya nggak nyuruh dia nulis. Mau ikut kelasnya menulis, ya pasti saya nyuruh dia menulis. Sudah ikut kelas menulis, setelah saya suruh dia menulis, dia mengatakan, saya nggak punya waktu untuk menulis. Lah kamu ngapain kalau gitu ikut kelas menulis? Dia bilang, kamu nggak punya waktu. Coba, aku sibuk banget gak punya waktu. Pertanyaannya adalah, apakah kesibukan kita ini di dalam sesuatu yang itu memberikan kemanfaatan kebaikan di dalam kehidupan kita? Apakah kesibukan kita itu dalam ketaatan kepada Allah SWT, ataukah kesibukan kita itu gak ada hubungannya sama sekali dengan ketaatan kepada Allah SWT? Ada orang sibuk, waktunya habis, tapi ternyata gak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dan ada orang yang sibuk, dan dia melakukan kesibukan itu semuanya adalah untuk ketaatan kepada Allah SWT. Itulah meaning ya. Setiap Anda melakukan satu kesibukan apapun, berikan makna di dalam kesibukan Anda itu. Saya niatkan diri untuk ini melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Saya berikan makna bahwa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang di dalam rangka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran. Itulah meaning ya, dan itulah yang ditangkap oleh Mbak Ida Kustiati. Beliau menangkap makna dari banyak peristiwa lalu dihadirkan untuk kita semuanya. Itu salah satu hal yang menarik, menangkap makna dari berbagai macam hal kejadian-kejadian lalu dituliskan. Dan yang terakhir A, achievement ya, dari PERMA. P, positive emotion. E, engagement. R, relationship. M, meaning. A, achievement. Apa itu achievement? Achievement itu peningkatan, pencapaian target, produktivitas, karya, gitu ya. Itu achievement. Salah satu hal yang bisa membuat orang itu berbahagia
itu achievement. Misalnya kalau anak SD lulus, lalu dia keterima SMP, itu bahagia pada dirinya. Selesai SD, masuk SMP. Anak SMP lulus, lalu masuk SMA, keterima SMA, lalu sekolah di SMA, itu achievement bagi dirinya. Jadi, achievement itu peningkatan. Nanti kalau sudah SMA, keterima di kampus, itu achievement bagi dirinya. Setelah kuliah, nanti lulus itu achievement bagi dirinya, ya. Jadi pencapaian-pencapaian tertentu, ada peningkatan-peningkatan tertentu, termasuk ketika berkarya. Mbak Ida setelah berhasil membuat buku ini achievement. Buku ini adalah achievement bagi Mbak Ida. Pasti bahagia. Orang yang melahirkan karya, melahirkan produktivitas itu pasti bahagia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita itu perlu untuk memiliki achievement dalam kehidupan kita. Apapun itu, termasuk ketika kita dalam situasi pandemi. Dalam situasi pandemi ini, salah satu hal yang bisa membuat kita selalu bahagia adalah kalau kita memiliki target-target, entah targetnya kecil atau targetnya besar. Kalau target besar itu misalnya, kalau dalam situasi normal ya, tidak pandemi gitu, bisnisku harus meningkat lipat 2 kali, lipat 3 kali, dan seterusnya. Itu capaian-capaian besar dalam bisnisnya. Tapi bisa jadi kita membuat capaian-capaian kecil saja dalam kehidupan kita tuh. Misalnya kalau saya membuat achievement masa-masa pandemi ini ya, begitu saya masuk masa pandemi, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja, kami sepakat di rumah, saya dengan keluarga saya, pokoknya semenjak bulan Februari mulai wabah pandemi masuk di Indonesia itu, udah kita akhirnya stay at home. Waktu itu kita patuhi aran-aran dari para ulama ya, MUI sudah mengeluarkan fatwanya, PP Muhammadiyah, PBNU, kemudian ulama-ulama, AAGIM juga mengatakan stay at home, udah akhirnya kami memilih udah ikuti ulama, kita tinggal di rumah, tidak kemana-mana. Sampai dengan hari ini. Jadi sudah 8 bulan kurang lebih ya, Ibu-Ibu sekalian, kami di rumah saja nggak kemana-mana, kecuali hal-hal yang sangat esensial harus keluar, kayak misalnya harus belanja kebutuhan sehari-hari yang tidak harus keluar, misalnya begitu ya. Itu yang seperti itu kami baru keluar. Tapi kalau dalam situasi yang biasa-biasa aja ya kami di rumah aja. Nah jadi selama di rumah itu kan tentu nggak nyaman kan, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa leluasa, tidak bisa ngumpul-ngumpul gitu. Itu sesuatu yang sangat mengganggu kita karena relationship-nya menjadi terbatas. Nah kita bisa memacu diri dengan achievement. Jadi Mbak Ida ini sepanjang nulis buku ini itu punya achievement. Beliau punya target-target menulis sehari harus berapa kata atau berapa karakter dalam rangka untuk menyelesaikan buku ini. Jadi itu sesuatu yang kemudian menjadi capaian setelah misalnya seseorang mengatakan saya akan menulis sehari 5.000 karakter. Begitu tercapai, itu bahagia karena sesuai dengan target yang ditentukannya gitu. Nah dalam hidup kita penting untuk seperti itu Ibu-Ibu sekalian. Kalau Mbak Ida Kusdiati selain buku ini ya, kalau dalam konteks tulis menulis, nanti akan lahir buku berikutnya sampai nanti bisa mentarget sehari minimal terbit 3 buku, misalnya begitu. Itu achievement. Sehari. Setahun harus lahir 3 buku. Itu achievement. Sehingga ketika itu tercapai, itu membahagiakan. Itulah capaian-capaian dalam kehidupan kita. Nah, ini rangkaian ya dari seluruh apa yang saya tangkap dari proses pembuatan buku ini, itu pada dasarnya sedang mempraktekkan konsep PERMA itu dalam bentuk menghadirkan berbagai peristiwa kejadian dalam hidup ditangkap secara positif dengan emosi positif, ditulis dengan engagement, kemudian dihadirkan termasuk dari relationship yang sangat luas Mbak Ida, kemudian menangkap peristiwa-peristiwa, kemudian menghadirkan dalam bentuk buku ini, ditangkap maknanya, dan ini sebagian menjadi bagian dari achievement apa yang bisa beliau raih berupa karya dan sekaligus memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Ibu-Ibu sekalian, hal yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, apresiasi saya atas bukunya Mbak Ida Kusdiati, Khatulistiwa Cinta, yang ini menjadi bagi kita semuanya, terutama Ibu-Ibu Salimah, menjadi satu kebanggaan dan sekaligus menjadi satu tugas untuk mensukseskan buku ini agar bisa segera habis semuanya cetakan pertama, nanti bisa segera disusul dengan cetakan kedua, karena seluruh hasilnya itu dikontribusikan untuk kegiatannya Salimah. Jadi seluruh keuntungan, seluruh hasil penjualan buku ini itu untuk kegiatan dakwah semuanya. Makanya ini menjadi amal jariah, bukan saja isinya ya,
isi buku itu mengajak kepada kebaikan dan itu menjadi amal jariah bagi Mbak Ida Kustiati, tapi juga bahwa hasil penjualan buku ini itu dikontribusikan untuk Salimah, untuk kegiatan-kegiatan Salimah. Maka mari kita bantu bersama-sama ya. Saya juga bantu dengan medsos saya juga bantu dengan link-link yang saya miliki untuk ikut memasarkan buku ini. Dan ibu-ibu sekalian juga sekaligus saya titipkan ya, minta tolong untuk ikut memasarkan buku ini, karena ini bagian dari sekaligus selain dari memasarkan value, nilai, pesan yang ada dalam buku ini, juga untuk fundraising bagi kegiatan dakwah di Salimah. Begitu, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang sudah disampaikan oleh Pak Cah. Sangat kaya sekali ya sahabat-sahabat semuanya. Yang pasti kita harus tadi ingat 5, ada perma itu untuk bagaimana kita bahagia dalam hidup kita. Pertama adalah positive emotion atau emosi positif, kemudian engagement atau kelekatan kita, kemudian relationship, hubungan yang positif, kemudian ada meaning, kemampuan kita untuk memberikan makna dalam setiap kehidupan kita, dan yang terakhir adalah achievement, menghadirkan itu sebagai sebuah prestasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana Mbak Ida menceritakan proses beliau membuat buku ini, kita akan ada ice breaking ya. Nah, kita akan coba memancing semua sahabat-sahabat sekalian untuk memahami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cah. Kita akan ada ice breaking, akan ada soalan yang bisa menjawab, itu akan mendapatkan merchandise dari kami. Nah, sahabat-sahabat semua bisa nanti akan memberikan reaksi saat terhadap pertanyaan saya yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan menyebutkan sebuah soal, nanti kita akan lihat siapa yang paling pertama kali memberikan reaksi atau raise hand atau mengangkat tangan. Nanti di situ akan ada di Zoom itu ada fitur raise hand atau mengangkat tangan untuk satu orang yang paling cepat mengangkat tangan dan menjawab dengan benar pertanyaan yang akan saya sampaikan. Itu akan menjadi akan mendapatkan hadiah dari kami, dari PW Salimah Kalbar. Baik, pertanyaannya adalah siap-siap ya semua sahabat untuk menekan raise hand di fiturnya ketika kalau misalnya tahu jawabannya, saya pastikan jawabannya benar. Nah, pertanyaannya adalah institut yang didirikan oleh Pak Cahyadi, sebutkan nama institut yang didirikan oleh Pak Cahyadi. Kita tunggu. Siapa yang paling cepat ngangkat tangan? Ya, siapa Pak? Dari Pas? Rahmi. Mbak Rahmi boleh diaktifkan dulu mikrofonnya. Kita akan dengarkan sama-sama dan kita akan konfirmasi ke Pak Cah. Jawabannya apa Mbak? Baik, dulu ya. Mbak Rahmi dari PD Pontianak? Ya, institut belum tahu. Institut menulis ya Pak? Ya? Oh, bukan yang dimaksudkan maaf. bukan itu. masih belum tepat ya. Kita cari yang memberikan jawaban selanjutnya. Yang kedua, yang raise hand yang kedua, Ibu Suryati. Ibu Suryati, silakan diaktifkan. Supriyati, ya. Di sini ada kok tulisannya ya. Tadi sudah saya sebutkan juga. Apa nama institut yang didirikan oleh Pak Cahyadi Takaryawan beserta istri? Silakan Bu Sutriyati. Institut Konsultasi Keluarga. Konselor keluarga. Gimana Pak Cah? Benar nggak Pak Cah? Di sini ada loh ya. Di sini ada nih. Nah, ya tunjukkan nih. Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Yang raise hand yang ketiga. Siapa? Mbak Ratna Pramuntiari dari Kuburaya.
Silakan jawabannya. Coba diaktifkan dulu Jogja Family Center. mikrofonnya. Gimana Pak? Jogja Family Center. Jogja Family Jogja Center. Family Center. Kira-kira benar nggak Pak Chan? Satu lagi itu lembaga yang satunya, masih ada satu lagi. Itu yang lagi. Nah, belum tepat. Nah, silakan siapa? Ini sudah saya tunjukkan di sini ya di gambar ya. Saya. Diangkat tangannya bukan tangannya diangkat ya, tapi di fitur Nggak zoom-nya. bisa. Fitur zoom-nya tolong ditekan right hand. Jadi biar kami bisa ini. Mbak Ina ya, silakan Mbak Ina. Tolong diaktifkan dulu Mbak Ina mikrofonnya. Wonderful Family. Baiklah, apakah benar Pak Cah? Iya betul. Alhamdulillah benar. Nah, berarti Mbak Ina yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Dari kami ditunggu ya Mbak, nanti akan dihubungi oleh host kami dari tim kami, nanti akan mencatat nama dan nomor telepon. Nanti akan dikirimkan. Mbak Ina mohon maaf, dari kota Pontianak atau luar kota Pontianak? Ini dari Semarang. Dari Semarang, alhamdulillah. Wah jauh ya. Subhanallah. Nanti kita kirimkan ya Mbak. Nanti kita kirimkan insya Allah. Baiklah. Nah, kita masuk ke nanti di slide selanjutnya juga akan ada ice breaking juga. Jadi sahabat-sahabat semua harus tetap setia di ini. Nanti kita coba masuk ke materi selanjutnya sekarang ya. Kita akan mendengarkan bagaimana proses Mbak Ida menuliskan, kemudian hikmah-hikmah apa yang tadi yang ada di buku ini, kemudian apa yang paling menarik dalam proses-proses itu untuk untuk disampaikan ataupun diceritakan kepada kami. Seperti itu Mbak. Silakan. Terima kasih Mbak Husnul. Izin Pak Cahyadi, luar biasa sekali tadi materi Bapak merangkum bagaimana kita para keluarga ini berusaha untuk menjadi perindu surga. Ya karena sejatinya kita di dunia ini adalah berikhtiar menuju ke sana. Wallahu alam ya, semua bagian dari ikhtiar. Nah, proses penulisan buku ini juga bagian ikhtiar saya sebenarnya secara pribadi karena dimotivasi oleh Pak Cahyadi dan Bu Ida. Sejak saya mengikuti jejak cinta Ananda, itu pelajaran menulis dari Bu Ida Nurlela, saya jadi seperti puzzle otak saya itu dibuka ya, bahwa banyak sekali kisah saya dengan anak-anak, kemudian dengan suami, dengan orang tua yang semestinya bisa saya tuangkan dan mungkin itu menjadi inspirasi buat orang lain. Tidak sempurna, justru ketidaksempurnaan itulah yang ingin saya bagikan, bahwa kita semua ini tidak sempurna. Kita ini semua masih proses belajar. Kita ini semua masih proses untuk membenahi diri, berikhtiar untuk keluarga kita menjadi lebih baik. Nah, itu saya tuangkan dalam buku ini. Artinya buku ini bukan menceramahi orang gitu loh. Tapi ini adalah realita nyata di seluruh keluarga itu punya permasalahan seperti ini. Problema bagaimana menata hati dengan pasangan, kemudian problema bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak, kemudian bagaimana kita berada di masyarakat sosial ya di sekitar kita. Dan semua itu adalah ketidaksempurnaan, ketidakidealan. Karena sejatinya di keluarga saya juga bukan keluarga yang ideal. Artinya banyak sekali permasalahan mulai dari kami sebagai pasangan, saya dengan anak-anak, kemudian saya dengan staf di kantor, dengan atasan, dan itu saya tuangkan. Dan selama proses ini kalau bisa dihitung saya 50 hari ya efektif menulis setiap hari satu kisah saja, karena bagi saya itu sudah sampai pada titik yang Pak Ca bilangkan, menulis semudah bernafas, karena memang saya nggak mau memperdulikan pendapat orang terhadap kualitas tulisan saya tidak ingin seperti itu, karena saya sejatinya menulis dengan niat insya Allah adalah pertama untuk kebaikan diri sendiri, karena dengan saya menuangkan tulisan itu saya seperti belajar lagi, dan saya berulang-ulang baca buku ini, oh ini loh ternyata saya dengan suami saya, oh begini loh saya dengan anak-anak saya gitu loh, oh ini harus saya benerin, oh ini harus saya perbaiki lagi, harus saya semakin saya lakukan berbagai perbaikan pada diri saya sendiri. Nah,
kalau sekedar kita menceramahkan, biasanya dalam bahasa buku yang terlalu kontekstual itu saya sendiri aja jujur ya, kadang males membacanya gitu ya, terlalu banyak kontekstual. Tapi kalau itu nyata-nyata, oh begini loh saya, oh gini-gini, kayaknya mungkin orang lebih mudah mencernanya. Nah, saya berharap ini buku mudah dicerna, itu aja dulu. Mudah dicerna sehingga kita mudah dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bayangan anak saya yang tidak ideal itu ada di rumah tangga banyak orang. Kemudian bagaimana kondisi saya di pekerjaan yang juga tidak ideal, itu juga ada di banyak orang gitu. Terutama wanita-wanita yang harus bisa membuat keseimbangan peran gitu ya, antara sebagai istri, sebagai ibu, sebagai ASN atau karyawan di suatu perusahaan, kemudian juga sebagai anggota masyarakat atau pimpinan organisasi atau yang bergerak di organisasi massa. Karena kuncinya adalah yang pertama tadi, menjaga hati, dan saya mengambil kesimpulan dari buku saya ini adalah saya mengintrospeksi kembali pada hati dan niat saya sendiri gitu loh. Dan ini semua proses gitu. Proses bagaimana kita menikmati proses yang ada, Mbak Husnul, itulah bagian dari kita ibadah kepada Allah. Kita nikmati saja prosesnya. Karena tugas kita manusia, kata Allah, adalah berikhtiar gitu loh. Sungguh-sungguh saja dengan ikhtiar. Hasil itu urusan Allah. Artinya saya sudah maksimal berusaha begini, tapi Allah katakan, oh ini ada ujian loh Ida melalui pasanganmu. Oh ini ada ujian loh Ida melalui anakmu. Itu bukti Allah selalu kirim surat cinta untuk saya. Nah, surat cinta itu saya tuangkan lagi dalam surat cinta berupa tulisan, dan saya harap ini adalah bagian dari surat cinta saya untuk para keluarga dimanapun berada, terutama wanita yang masih bersemangat untuk kita memberikan kontribusi positif. Apapun amanah kita harus berkontribusi positif dan yakin bahwa Allah mengutus manusia itu tidak dengan kesia-siaan, tetapi pasti ada titipan amanah yang dia akan minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti, dan itu bagian dari tulisan ini saya hadirkan untuk semua. Terlepas dari semua segala kekurangan, saya berharap ini bisa menginspirasi banyak orang. Saya rasa ke pertanyaan kali ya, untuk Pak yang lebih pakar dari parentingnya dibandingin saya. Terima kasih Mbak Ida atas ceritanya. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu.